Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul activity assignment. Melalui assignment, dosen bisa berkomunikasi mengenai tugas dengan mahasiswa. Dosen juga bisa memberikan feedback atas tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Mahasiswa bisa mengupload tugas dalam format file apapun sesuai dengan syarat yang dosen berikan. Penilaian atas tugas yang diberikan bisa dalam skala numerik atau dalam skala custom. Kemudian penilaian final akan tersimpan dalam gradebook. Saat Anda mengklik satu kali pada fitur assignment, Anda bisa menemukan penjelasan lebih lanjut mengenai fitur ini di sebelah kanan. Untuk membuat aktivitas assignment, klik icon assignment, kemudian klik add pada bagian bawah, atau Anda juga bisa mengklik dua kali pada icon assignment. Nah, selanjutnya pada bagian assignment name, Anda bisa menambahkan nama dari tugas yang Anda berikan. Pada bagian description, Anda bisa menambahkan deskripsi mengenai tugas yang Anda berikan. Pada bagian additional files, Anda bisa menambahkan file tambahan yang sekiranya diperlukan dalam proses pengerjaan tugas. Jika tidak ada, Anda tidak perlu menambahkan file apapun. Kemudian untuk availability, pada bagian award submission form, Anda bisa mengatur tanggal berapa mahasiswa bisa mulai untuk mengumpulkan tugas. Dengan syarat Anda harus mencentang enable terlebih dahulu apabila Anda ingin mengaktifkan fitur ini. Kemudian pada bagian due date, Anda bisa mengumpulkan tanggal terakhir mahasiswa bisa mengumpulkan tugas. Jika melewati tanggal ini, mahasiswa masih bisa mengumpulkan tugas namun dianggap terlambat. Kemudian pada bagian cut off date, Anda bisa menentukan tanggal terakhir mahasiswa bisa mengumpulkan tugas. Jika sudah melewati tanggal ini, maka mahasiswa tidak bisa mengumpulkan lagi. Kemudian pada bagian remind me to grade by, merupakan tanggal untuk memberikan notifikasi kepada Anda sebagai dosen untuk menilai tugas yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa. Untuk bagian submission type, online submission artinya mahasiswa bisa mengumpulkan tugas dengan mengetiknya secara langsung pada kolom teks yang disediakan pada laman Kular Undip. Jika Anda memilih tipe online text, terdapat pilihan lebih lanjut mengenai jumlah kata yang bisa dikumpulkan oleh mahasiswa. Jika Anda mengklik enable, langsung saja isikan berapa jumlah kata maksimal yang menjadi syarat dalam tugas Anda. Kemudian jika Anda memilih tipe file submission, artinya mahasiswa bisa mengumpulkan tugas dalam bentuk file. Kemudian pada bagian maximum submission size, ini untuk menentukan jumlah file maksimal yang bisa dikumpulkan oleh mahasiswa. Kemudian pada bagian accepted file type, bagian ini menentukan format file apa saja yang diterima dalam pengumpulan tugas, bisa audio, video, atau format file lain. Anda juga bisa memilih untuk menerima segala format file apa saja dengan mengklik all file type. Selanjutnya, pada bagian feedback types, Anda bisa menentukan tipe feedback yang akan Anda berikan terhadap tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Caranya dengan memberikan centang pada bentuk feedback yang Anda inginkan. Feedback bisa dalam bentuk komen, annotated PDF, offline grading worksheet, maupun dalam bentuk file. Selanjutnya, pada bagian submission setting, jika Anda memilih yes, maka mahasiswa perlu menekan submit button terlebih dahulu sebagai tanda bahwa tugas yang sudah mahasiswa kumpulkan merupakan tugas final. Maka apabila belum menekan submit button, artinya tugas yang dikumpulkan masih dalam bentuk draft dan belum final. Sebaliknya, jika Anda memilih 0, maka tugas yang dikumpulkan mahasiswa dianggap sudah final tanpa perlu menekan submit button. Selanjutnya, pada bagian group submission setting, jika Anda memilih yes, maka mahasiswa bisa mengumpulkan tugas dalam bentuk kelompok. Selanjutnya, pada bagian notification, yaitu notify graders about submission, jika Anda memilih yes, maka Anda sebagai dosen bisa mendapatkan notifikasi ketika ada mahasiswa yang mengumpulkan tugas. Kemudian, pada bagian grade type, Anda bisa menentukan tipe penilaian yang Anda inginkan. Jika memilih none, maka tidak ada tipe penilaian. Jika memilih poin, maka penilaian dalam bentuk poin. Dan jika memilih scale, maka penilaian dalam bentuk skala. Selanjutnya, Anda bisa menentukan berapa maksimum grade dari tipe poin yang Anda inginkan. Selanjutnya, pada bagian Common Model Setting, ini merupakan pengaturan umum untuk setiap modul.
Pada bagian availability, Anda bisa mengatur agar aktivitas bisa dilihat oleh mahasiswa atau disembunyikan dari mahasiswa. Show on course page jika Anda ingin aktivitas yang Anda buat ini dilihat oleh mahasiswa dan bisa diakses oleh mahasiswa. Pilih hide from student jika Anda tidak ingin aktivitas Anda bisa dilihat atau diakses oleh mahasiswa. Kemudian pada bagian restrict access, pada bagian ini Anda bisa melakukan pembatasan akses tertentu. Jika tidak ada, bisa dibiarkan kosong. Kemudian pada bagian activity completion, yaitu completion tracking, Anda bisa menentukan apakah mahasiswa bisa secara manual menandai bahwa aktivitas yang mereka kerjakan sudah selesai, atau Anda juga bisa tidak memunculkan mengenai activity completion, atau Anda juga bisa menunjukkan activity completion apabila tugas yang dikerjakan dianggap sudah selesai bila memenuhi kondisi-kondisi tertentu dengan memilih bagian show activity as complete when conditions are met. Kemudian pada bagian expect completed on, Anda bisa menambahkan kapan waktu activity yang Anda buat Anda harapkan telah selesai dengan mengklik icon enable kemudian mengatur tanggalnya sesuai dengan yang Anda inginkan. Beberapa bagian yang tidak dijelaskan pada video ini bisa Anda biarkan dalam keadaan default, dan jika masih ada yang membuat bingung, Anda bisa mengklik icon tanda tanya yang mengandung penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang ada pada halaman ini. Setelah selesai melakukan beberapa isian, Anda bisa mengklik Save and Return to Course atau Save and Display. Hasilnya bisa Anda lihat seperti ini. Baik, cukup untuk penjelasan mengenai pembuatan modul activity assignment. Silakan menyaksikan tutorial selanjutnya.